Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime. Kami juga masih bersama dengan Roni Talapesi selaku kuasa hukum Baradae, Nelson Simanjuntak selaku kuasa hukum dari keluarga Brigadir J, serta mantan Wakabareskrim Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto. Dan di studio saat ini juga berada bersama kami pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad, yang langsung saya tembak, Prof, terkait dengan bagaimana isi sidang hari ini, kemudian curhatan dari Ridwan Soplanit yang ternyata memang membuka kembali, ternyata ada sesuatu yang harus diperbaiki secara lebih dalam oleh kepolisian. Ya, saya kira setiap persidangan ini menarik, melahirkan cerita-cerita baru, mengungkap misteri-misteri yang kemudian masih menimbulkan pertanyaan. Harapannya adalah bagaimana sidang ini betul-betul menghadirkan sebuah kebenaran dan keadilan. Bahwa kebenaran itu adalah menyakitkan, tetapi kebohongan itu bisa membunuh. Bahwa kebenaran itu seperti operasi, tapi kemudian bisa menyembuhkan. Jadi dalam persidangan ini diharapkan betul-betul terungkap sebuah kebenaran, dan saya kira setuju saya bahwa di dalam persidangan ini semuanya adalah sama. Tidak ada lagi kemudian pangkat, jabatan, tetapi adalah perlakuan yang sama. Tinggal bagaimana nanti ya jaksa penuntut umum membuktikan dakwaannya, kemudian diberikan hak yang sama. Betul. Bagaimana penasihat hukum terdakwa untuk melakukan pembelaan, dan kita percayakan kepada hakim sebagai representasi wakil Tuhan di dunia untuk memberikan keadilan berdasarkan kebenaran dan fakta-fakta persidangan yang objektif, yang imparsial, yang kemudian independen. Semua sama di mata hukum ya, Prof ya. Baik, Bang Nelson, mungkin tanggapan terakhir Anda. Ya, jadi harapan kita sebenarnya ini harus terungkap ya pada waktunya. Ini keadilan itu terang benderang, tidak ada lagi yang tersembunyi. Bagi kami selaku kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, sebenarnya kami sudah keep silent dalam artian hanya menunggu, berdoa, penuh harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bukan doa dorongan amplop. Nah, oleh karenanya sudah mulai terungkap, walau kalau ditanya saksi-saksi lagi masih banyak sebenarnya, contohnya forensik, sama otopsi. Ini kami masih menunggu. Tapi dengan adanya hadir ini, permintaan maaf keempat kali, alat buktinya udah cukup 2, ini udah minta maaf ke seluruh dunia, dan menggegerkan, membatalkan semua lisensi. Ini semua bisa jadi calon Kapolri semua mereka tahun 2700, tapi kandas karena pasangan. Ya. Oleh karenanya harapan-harapan ini semua jangan terulang kembali. Contoh-contoh, Prof. Bekto tadi sudah mengatakan, jangan kembali ke lubang yang sama 2 kali. Demikian sekilas info, kami kembali ke studio. Selamat malam. Bang Nelson. Baik, mungkin Bang Roni ada tanggapan tersendiri tadi kalau misalnya Bang Nelson mengatakan, ya apa ya, lagi-lagi semua sama di mata hukum, kemudian juga ahli forensik yang katanya juga mau dihadirkan, mungkin ini juga jadi salah satu langkah selanjutnya dari Bang Roni dan kawan-kawan. Mbak Fani, perlu diingat kalau dibilang equal justice dalam proses ini, kami berharap bahwa Richard Eliezer sebagai justice collaborator dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tentunya hak-haknya dia harus diperhatikan ya. Pasti. Nah, kita sudah bermohon kepada majelis hakim agar dipisahkan, tetapi sampai saat ini tetap digabungkan dengan terdakwa yang lain. Ingat, kita jangan hanya mengejar waktu, tetapi dalam hal ini kita harus memperhatikan juga hak-hak dari para terdakwa ya. Kita harus memperhatikan kenapa, ini karena kepentingan, ini pasalnya pasal pembunuhan berencana 340, ini bukan main-main loh. Jadi jangan sampai hanya karena mengejar waktu, kemudian hak-hak ataupun kesempatan yang harusnya kita perhatikan tetapi terlewatkan. Tapi sekali lagi kami menghormati atas keputusan dari majelis hakim, tentunya kami berharap tidak ada yang mempermainkan hukum ya. Baik. Tidak ada yang kita harapkan hukum seperti itu, Bang Roni ya. Baik, terakhir mungkin Pak Bekto singkat saja dengan semua harapan yang muncul ini. Baik, ada 2 hal secara singkat ingin saya sampaikan, bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Semua kejahatan itu meninggalkan bekas. Dan bekas-bekas itu yang kedua sekarang kita buktikan di sidang pengadilan. Ya, sidang pengadilan kali ini adalah ya sebagai bukti bahwa tidak ada yang kebal di muka hukum. Ya, awalnya Pak Ferdi Sambo seolah-olah kebal di muka hukum, tidak. Ini dibuktikan dan saya sangat yakin bahwa nanti
hakim akan mengadili seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di sidang pengadilan. Ini sudah on the right track. Terima kasih. Baik, Pak Bekto. Semoga harapannya seperti itu karena memang lagi-lagi sesuai dengan kodratnya polisi kan harusnya bisa memperlakukan orang sebagai perpanjangan tangan hukum, yang memperlakukan semua orang termasuk dalam institusinya sendiri secara seadil-adilnya seperti itu. Tapi karena durasinya sudah habis, Bapak-bapak, kita terpaksa harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali atas waktunya, Bang Roni, kemudian Bang Nelson, Pak Bekto, dan juga Prof. Suparji. Baik, saya akan tutup dialog dalam MNC News Prime malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Dan demikian pemirsa MNC News Prime berakhir. Saya Fani Imania. Terima kasih. Sampai jumpa.